Saya bertugas di SD Negeri 106232 Penggalangan, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten kami merupakan daerah yang berdataran rendah, masih belum masuk kategori perkotaan besar, namun bukan daerah yang terlalu pelosok sekali. Khususnya sekolah tempat saya bertugas berada di suatu desa yang untuk menuju perkotaan, masyarakat harus menempuh jarak lebih kurang 40 menit. Jika mengacu pada artikel, pada materi pengayaan dan berdasarkan hasil pengamatan siswa, terdapat masalah yang saya dapati di lingkungan sekolah. Pertama, mahalnya biaya pendidikan. Memang sekolah kami adalah sekolah negeri yang tidak dipungut biaya sekolah. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap biaya pendidikan lainnya seperti seragam siswa, buku tulis dan alat tulis siswa, dana sosial, dan bahkan mungkin untuk uang jajan siswa. Sebagian siswa kami berasal dari keluarga yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah. Bahkan tidak jarang siswa bekerja sampingan untuk menambah kebutuhannya secara pribadi. Masalah berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Semua sekolah di daerah saya memiliki ruang kelas yang cukup untuk jumlah rombongan belajar. Setiap sekolah juga memiliki perpustakaan. Namun perpustakaan tersebut dapat dikatakan belum berdaya guna sebagaimana mestinya, dikarenakan kurangnya tenaga perpustakaan dan buku-buku yang memadai. Sekolah kami juga belum memiliki laboratorium dan alat peraga maupun media pembelajaran yang dapat mendukung pembelajaran. Masalah berikutnya adalah kurangnya dukungan orang tua. Selain dari segi materi, masih terdapat orang tua yang belum memberikan dukungan untuk program sekolah. Orang tua masih belum memberikan kontribusi untuk mendukung pembelajaran siswa selama di rumah. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan pembelajaran. Contohnya, masih didapati orang tua yang tidak tegas memberikan batasan waktu untuk siswa bermain gadget di rumah atau bahkan untuk belajar. Banyak orang tua yang tidak memperhatikan pola belajar siswa selama di rumah, seperti tidak adanya jadwal belajar yang secara konsisten. Masalah berikutnya adalah kualitas guru. Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, tentunya memiliki kontribusi besar dalam mencapai kesuksesan pendidikan. Namun, kami para guru masih kurang pembekalan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kami. Faktor kesejahteraan guru dan akses pelatihan yang kurang tentunya lambat laun akan memengaruhi kualitas guru. Masalah yang terakhir, rendahnya motivasi dan prestasi siswa. Kurangnya sarana prasarana, kualitas guru, dukungan orang tua, tentu mempengaruhi motivasi belajar siswa yang akan berdampak pada rendahnya kualitas siswa. Siswa yang tidak memiliki jam belajar yang konsisten di rumah, sehingga banyak yang tidak mengerjakan PR. Siswa lebih senang melanggar dan menjalankan konsekuensi yang telah disepakati dibandingkan dengan melaksanakan aturan dan tata tertib yang ada. Siswa tidak memiliki daya saing yang tinggi, sehingga terkesan menunjukkan siswa yang tidak mau tahu. Hal ini menunjukkan isu sosial budaya yang perlu diberi perhatian khusus. Para siswa kehilangan nilai integritas untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Terkait dari masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada yang namanya future plans. Nah, saran untuk menghadapi masalah tersebut. Menurut saya, masalah tersebut dapat diatasi dengan yang pertama, adanya sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah setempat. Pemerintah melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan. Nah, diharapkan sosialisasi ini memberikan pandangan yang baru kepada orang tua bahwa investasi masa depan anak itu salah satunya adalah pendidikan. Yang kedua, diadakannya kerjasama antara pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat. Nah, untuk membangun pendidikan yang sangat bermanfaat kepada siswa dimulai dari 3 lingkungan. Adanya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Membangun komunikasi yang utuh sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan proses pendidikan berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada miskomunikasi antara sekolah dengan masyarakat, antara sekolah dengan orang tua, atau begitupun sebaliknya. Sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang diambil dapat bermanfaat untuk masa depan siswa dan dapat berkelanjutan dimanapun mereka berada. Yang berikutnya adalah infrastruktur. Nah, masalah sarana prasarana saat ini masih dalam proses pengembangan. Diharapkan pemerintah setempat, bahkan pihak sekolah agar memberikan perhatian yang lebih untuk pemenuhan sarana prasarana, baik itu laboratorium, perpustakaan yang memadai, buku-buku yang lengkap, dan juga diharapkan adanya alat-alat peraga dan media-media yang dapat bernilai praktis sehingga memudahkan siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah
kepedulian orang tua. Nah, saran ini amat sangat penting. Kenapa? Apa yang dipembelajarkan oleh guru di sekolah dapat berkelanjutan di rumah. Nah, di rumah siapa yang akan mempedulikan para siswa ini? Tentunya orang tua. Diharapkan orang tua yang sudah menerima sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan diharapkan mampu mengarahkan anak-anaknya untuk lebih peduli lagi, untuk lebih konsisten lagi dalam waktu mengatur pembelajaran mereka. Baik di sekolah maupun di rumah, diharapkan orang tua saling peduli dan juga guru saling peduli. Artinya ada kerjasama di antara kedua belah pihak ini. Yang terakhir adalah kualitas guru. Nah, guru sebagai ujung tombak pendidikan diharapkan adaptif terhadap perkembangan zaman. Perkembangan zaman semakin maju, anak-anak pun semakin maju. Nah, jadi diharapkan guru semakin berpacu untuk mengembangkan kompetensinya, profesionalitasnya, dan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, diharapkan kualitas guru ke depannya ini adalah guru-guru yang mampu memenuhi kebutuhan anak belajar dan mampu untuk selalu peduli tanpa mengesampingkan kebutuhan dirinya. Kaitan artikel dengan modul 1 dan materi BMP. Tujuan negara Indonesia yang terdapat di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas menunjukkan peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Secara sosial politik, pemerintah memiliki peran besar dalam pembangunan dan juga pembuatan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di mana pemeran pemerintah di sini menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan generasi yang mampu berdaya saing dan adaptif. Nantinya siswa tersebut adalah generasi-generasi yang menunjukkan kualitas sebuah bangsa atau negara kita. Nah, hal ini menunjukkan eratnya hubungan antar pendidikan dengan dinamika politik. Alokasi anggaran dan juga monitoring terhadap pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran pasti akan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Yang kedua, peran masyarakat. Nah, masyarakat di sini contohnya adalah orang tua, sekolah, pihak sekolah maksud saya, guru, dan juga pemerintahan setempat. Nah, pendidikan yang berkualitas tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya dukungan dari peran masyarakat. Harus ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, terkhusus lagi masyarakat di sekitar lingkungan siswa berada, guru serta orang tua untuk mendukung pendidikan yang nantinya menjadi pendidikan berkualitas. Dari segi sosial budaya, pengembangan nilai-nilai budaya dan juga moral melalui pendidikan. Nah, pembangunan nilai budaya seperti meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan di masa depan, bahwa dengan meningkatkan kualitas pendidikan diharapkan memperkuat nilai-nilai kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sebuah pendidikan. Yang berikutnya adalah menghilangkan ketidakmerataan. Nah, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menciptakan generasi yang menghormati segala perbedaan, baik segala perbedaan agama, suku, dan juga latar belakang sosial. Dengan membangun kualitas pendidikan yang diharapkan mampu mengurangi ketidakmerataan pendidikan di daerah-daerah manapun, sehingga anak yang tinggal di daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang merata. Terima kasih.